Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Biono. Selamat pagi Mas Sami. Bagaimana kabar hari ini Pak Biono? Alhamdulillah sehat Pak. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan observasi. Pada minggu kemarin sudah melakukan pra observasi dan saya melakukan observasi kegiatan pembelajaran Pak Sugiono yang dilaksanakan di kelas. Untuk itu saya akan melakukan fase observasi, yaitu melaksanakan evaluasi pembelajaran Pak Sugiono yang sudah dilakukan. Untuk itu saya akan berbincang-bincang dengan Pak Sugiono. Di antaranya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Itu yang pertama, boleh dijelaskan kembali tujuan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Pak Sugiono? Baik Pak. Ketika pembelajaran yang saya lakukan, pembelajaran tematik dengan mata pelajaran IPA dan bahasa Indonesia, masing-masing memiliki tujuan pembelajaran. Yaitu kalau IPA dengan melakukan percobaan tentang perputaran bumi, siswa mampu mengetahui dan memahami konsep perbedaan waktu siang dan malam. Yang kedua, dengan membuat laporan pengamatan, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang perputaran bumi dan akibatnya. Sedangkan untuk bahasa Indonesia, tujuan pembelajarannya adalah dengan mencari informasi penting dan menulis kata-kata kunci yang ditemukan dalam tiap paragraf, siswa mampu membuat kesimpulan dari suatu bacaan. Kemudian dengan membuat peta pikiran yang berisikan persamaan dan perbedaan tentang terjadinya siang dan malam, siswa mampu menceritakan kembali peristiwa rotasi bumi dan akibatnya. Bagaimana perasaan Pak Sugiono ketika melakukan pembelajaran yang menurut saya? Perasaan saya ketika melakukan pembelajaran di kelas waktu itu ya, saya tertantang, termotivasi untuk melakukan pembelajaran yang sudah saya rancang. Efektif atau tidak ketika pembelajaran yang saya rancang untuk pembelajaran di kelas, apakah siswa mampu terlibat dengan aktif ketika pembelajaran. Artinya perasaan saya waktu itu adalah tertantang, termotivasi, dan tergerak untuk melaksanakan pembelajaran secara efektif. Kalau termotivasi itu maksudnya seperti apa? Termotivasi, saya terdorong dengan sebuah rancangan-rancangan pembelajaran yang saya lakukan, misalnya strategi media pembelajaran yang sudah saya siapkan, sehingga mampu anak dengan cepat memahami materi-materi yang saya ajarkan kepada anak. Motivasi anak mampu melakukan pembelajaran dengan senang ya, tentunya dengan berpesan pada anak sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan efektif. Apa kelebihan pembelajaran Pak Giono yang dilakukan itu? Yang saya amati ketika melakukan pembelajaran di kelas ya, saya amati yang pertama, menghadirkan media pembelajaran. Ini sangat penting karena media pembelajaran sebuah sarana ya untuk anak bisa memahami materi-materi yang saya ajarkan yang awalnya bersifat abstrak bisa bersifat konkret ya. Dengan demikian maka anak mampu dengan cepat mengikuti arahan, mengikuti materi-materi yang saya ajarkan kepada anak. Media tersebut akan membuat anak juga lebih senang dalam pembelajaran. Ini sesuai dengan keinginan dan kurikulum bahwa pembelajaran berpusat kepada anak, sehingga anak mampu melakukan pembelajaran berdiskusi dengan teman sejawat atau melakukan pemikiran-pemikiran yang kritis. Kemudian kedua, berdiskusi kelompok
saya mencoba merancang pembelajaran dengan melibatkan anaknya, melakukan diskusi, berkolaborasi, sehingga anak mampu menuangkan pikiran, ya, menghargai pendapat teman, ya, sehingga akan menghasilkan sebuah pengalaman anak, ya, untuk mencapai pengetahuan, mencapai pemahaman materi tersebut yang saya ajarkan. Kemudian kelebihan yang ketiga, saya juga mencoba mendesain anak itu lebih ceria dengan aplikasi Whiteboard, ya, ketika melakukan evaluasi atau melakukan penilaian. Anak bisa dengan senang, bisa berdiskusi, sehingga bisa menemukan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang sudah disiapkan di LKPD. Demikian, Pak. Selanjutnya, jika kelebihan tentunya ada, kira-kira kekurangan pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Biono ketika proses pembelajaran itu apa? Betul, ya. Kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan. Iya. Kekurangan yang saya sadari ketika melakukan proses pembelajaran dari awal sampai akhir, ya, akhir kegiatan, yang pertama adalah masih ada beberapa siswa yang belum terlibat aktif dalam pembelajaran. Ketika saya menjelaskan, masih ada beberapa anak yang masih ngobrol sendiri, masih ada yang aktif dengan benda-benda di sekitar, ya, di pensil atau yang lainnya, ya, sehingga itu mungkin bagian dari kekurangan proses pembelajaran yang saya lakukan, ya. Kemudian nomor 2, ada beberapa siswa yang dalam kelompok yang masih belum mencurahkan pendapat kepada yang temannya lain, ya. Hanya ketika saya bentuk kelompok, ternyata masih ada beberapa anak yang belum terlibat tukar pikiran ketika menyelesaikan sebuah tugas kelompok, sehingga itu merupakan bagian dari kekurangan saya sendiri ketika melakukan proses pembelajaran. Demikian, Pak, yang saya amati selama proses pembelajaran, kekurangan pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Apakah penilaian yang sudah Pak Biono lakukan di kelas? Bentuk penilaian ketika proses pembelajaran atau ketika akhir kegiatan yang saya lakukan adalah keterampilannya membuat laporan pengamatan, ya, tentang perputaran bumi, ya, dalam bentuk rubrik, ya. Ketika anak melakukan sebuah praktek, ya, mengenai rotasi bumi, anak, ya, dengan tiap kelompok, ya, membuat laporan pengamatan untuk penilaian keterampilannya, ya. Kemudian untuk pengetahuannya, baik IPA maupun bahasa Indonesia, saya melakukan penilaian isian, ya. Artinya mengerjakan soal-soal yang sudah ada pada lembar jawaban KPD, ya, sehingga anak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang terakhir, dari penilaian sikap, saya melakukan pengamatan mana siswa yang aktif dalam pembelajaran, yang mau berdiskusi, yang mau berkolaborasi, intinya yang aktif, terus memiliki sikap tanggung jawab. Nah, dari proses pembelajaran saya amati masing-masing siswa, sehingga tidak hanya pengetahuan dan keterampilan, sikap pun saya lakukan penilaian. Dari pembelajaran yang sudah dilakukan Pak Sugiono, berapa skala yang mau didapatkan? Harapan saya, ya, harapan saya ketika melakukan pembelajaran, hasil pembelajaran yang tercapai, ya, ketika materi saya sampaikan kepada anak, itu kisaran 7
5 sampai 80 ya Pak. Walaupun tidak begitu ideal sekali ya. Saya sih inginnya angka 9 sampai 10 ya. Tapi kalau lihat dari kemampuan siswa, kayaknya patokan 75 sampai 80 saya anggap sudah bagus. Ya mungkin kalau seandainya dalam perjalanan dalam penilaian nanti ada beberapa anak yang ada kurang dari seperti itu, saya melakukan remedial lagi dan berbagai pengajaran. Pembelajaran yang baik menurut Pak Sugiono bagaimana? Pembelajaran yang baik menurut saya sendiri itu pembelajaran yang melibatkan seluruh anak, artinya anak yang belajar, yang berkreasi, menuangkan sebuah pemikiran, sehingga mereka secara aktif belajar secara mandiri. Ya tentunya guru tetap memantau, mengawasi ya jalannya pembelajaran, ya, membimbing anak, mana yang kurang, mana yang perlu ditambahkan, ya, sehingga pembelajaran itu terasa mengasihkan ya. Tentunya ya tetap menghadirkan, ya, selalu menghadirkan media pembelajaran, itu akan memberikan daya tarik bagi siswa untuk belajar. Bagaimana Pak Giono merencanakan pembelajaran seperti itu? Ke depan rancangan saya, RPP saya tetap pertama menggunakan metode atau strategi yang sesuai dengan kemampuan anak, bakat anak, kemudian menghadirkan media pembelajaran, proyektor, laptop, dan menggunakan PowerPoint ya. Tentunya akan anak akan lebih asik ketika mengikuti pembelajaran. Kapan pembelajaran seperti Pak Giono akan dilaksanakan? Insya Allah saya lakukan minggu depan Pak. Ini saya merancang pembelajaran yang matang dengan berpusat pada anak didik, sehingga harapan saya ke depan pembelajaran akan berjalan lebih efektif lagi ya dari kemarin gitu yang saya lakukan ketika melakukan pembelajaran. Intinya menjadi lebih baik lagi pembelajarannya. Iya. Terima kasih. Pertanyaan yang terakhir, yang dapat Pak Giono dari percakapan ini apa? Yang saya dapatkan ya ketika melakukan percakapan ini, kita saling sharing ya, saya menuangkan pendapat saya. Yang dapatkan ini adalah membuat saya lebih mantap, siap lagi ya merancang pembelajaran yang lebih baik lagi dengan berpusat pada murid, sehingga selalu ada perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan pelayanan kepada siswa, terutama ketika pembelajaran. Ya, terima kasih Pak Sugiono sudah melaksanakan kegiatan ini. Intinya dalam pembelajaran berpusat pada murid dan bisa melayani murid. Terima kasih Pak Sugiono. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Sugiono dan Pak Zamroni yang telah bersedia untuk proses dalam kegiatan pasca observasi. Barangkali ada kesalahan atau hal-hal yang saya sampaikan atau yang kurang pas, saya mohon maaf. Terima kasih.